lepet. Kita genjot terus. Mundur kawin, mundur kawin. Paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung. Saya menyelamatkan korupsi yang diurus kantor langsung saya aja 177 triliun. Selamat malam hadirin dan pemirsa di rumah, berjumpa lagi di debat calon presiden dan calon wakil presiden. Untuk kali ini adalah debat yang keempat. Betul, luar biasa ya, kita bisa rasakan animo yang begitu tinggi di tempat ini. Dan kita akan melihat kira-kira kurang dari 3 jam lagi bagaimana debat untuk kedua kalinya untuk calon Cawapres. wakil presiden. Betul. Tapi pada prakteknya ini adalah debat sesi keempat dari 5 sesi debat yang dijadwalkan oleh KPU. Ya, saya Abraham Silaban. Dan saya Anisha Dasuki yang akan memandu special event pradebat Capres-Cawapres Pemilu 2024. Ya, pemirsa, tema debat keempat yang akan diikuti oleh Cawapres nomor urut 1 Mohaimin Iskandar, kemudian Cawapres nomor 2 Gibran Rakabuming Raka, dan Cawapres nomor 3 Profesor Mahfud MD malam ini meliputi pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Nah, sebenarnya masih banyak sekali PR terutama tentang lingkungan hidup yang setiap kali debat presiden dan calon wakil presiden ini selalu menjadi sorotan terutama dari para pemerhati lingkungan hidup. Nah, saat ini suasana di MNC Conference Hall meriah sekali. Saya ingin dengar suaranya sekali lagi para pendukung, boleh saya dengar? Nah, Kalau di sini sih sepertinya memang kita bebas ya untuk tepuk tangan karena nggak ada yang bilang mohon tenang, harap tenang gitu ya. Karena ibu yang di samping saya ini belakang ini atau dalam debat terakhir dipusingkan untuk urusan harap tenang dan mohon tenang berkali-kali ya Nis ya. betul, karena memang ketika itu di venue itu Abraham, para calon presidennya itu agak jauh di depan kami. Sementara pendukung itu tepat di belakang kami. Jadi kami tidak bisa mendengar dengan jelas apa sebenarnya yang dibicarakan oleh para capres ini. Karena terlalu berisik dan pemirsa di rumah pun jadi tidak bisa mendengar dengan jelas. Ya, tapi apapun itu sama serunya kita bicara ini pradebat, kita sudah mengundang masing-masing tim sukses ataupun juru kampanye dari nomor urut 1, nomor 2, dan nomor urut 3. Tentu saja kita akan nanti berdiskusi panjang lebar dengan mereka bagaimana kesiapan masing-masing cawapres yang didukungnya. Nah, kalau di JCC saat ini ada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Sementara di MNC Conference Hall ini ada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 18. Kita langsung panggilkan Cak Lontong dan Cak Akbar. Terima kasih Anissa. Terima kasih Abraham Silaban. Kami Silaban untuk Silakan. silakan ya. Silakan. Silaban. Orang Medan be. Orang Sumatera Utara. Tunggu dulu, tadi disebut nomor urut 18. Kenapa harus ada nomor urut 18? Karena
Tadi yang nanya orang nomor 18 siapa ya? Itu saya sebenarnya ngarang. Orang tadi kita dengar dari belakang nggak ada gitu. Nggak ada nomor Orang kita ketiduran ya. Iya, nomor urut 18 Nah, yang diurut. berbicara masalah tema kali ini. Tadi Siapa dulu dong? Siapa? Bukan. Selamat sore semuanya, selamat datang di debat Cawapres 2024. Ya. Tadi Anissa Dasuki di debat sebelum ini yang ketiga ada di lokasi debat ya. Jadi Ya. menyampaikan tadi katanya di Abi bilang harap sering ngomong harap tenang. Harap tenang. Nah, karena memang pada situasi sekarang baru itu yang bisa disampaikan. Harap tenang, harap tenang. Karena belum bisa, harap menang belum bisa. Kalau harap menang nunggu tanggal 14 ya. Tanggal 14 itu Hari Rabu. Hari H pencoblosan. Tapi kan hari Rabu itu Pak ya. Ketepatan. Nah ini berkaitan dengan tema hari ini luar biasa. Pembangunan berkelanjutan. Wah ini gue banget nih. Wes masa. Karena memang pembangunan itu harus berkelanjutan. Iya. Karena berkelanjutan itu juga harus berkelanjutin. Ada yang dilanjutin. Karena pembangunan harus lanjut. Iya. Makanya dibutuhkan banyak energi, mungkin banyak biaya dan juga banyak planning, usaha-usaha, effort juga. Ya, karena pembangunan lanjut. Ya. Karena kalau yang dibutuhkan cuma pengen istirahat, itu bukan pembangunan lanjut. Apa itu? Usia lanjut. Pengennya istirahat. Pengen santai ya. Santai. Karena kalau pembangunan lanjut butuh banyak energi juga ya. Betul sekali. Karena ini kaitannya juga dengan tadi ini masalah perekonomian tentunya. Di pasal 33 disebutkan. Ini persis sebelum pasal 34. Ya itu pasal 3 sama ya. Ya 3 sama. Iya kan 33. Ya kan 3 sama Pak. Tuh kan kalau angka ya 33, kalau sepak bola baru. Apa disebutkan? Yang ayat pertama dulu ya. Ya. Ini persis juga sebelum ayat kedua. Apa itu? Bahwa perekonomian itu disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bagus itu. Bagusnya sih bagus. Ya. Tapi banyak yang kurang bagus. Kenapa? Karena akhirnya apa yang terjadi? Apa? Karena disusun berdasarkan atas azas kekeluargaan, makanya perekonomian di Indonesia ini mungkin hanya dikuasai oleh beberapa keluarga saja. Itu harus kita perhatikan tuh. Jadi belum merata. Harusnya semuanya adil dan merata dan merasakan. Karena di pasal 3 itu dilanjutkan. Karena berkaitan dengan ini tema juga sumber daya alam. Ya, pasal 33 ayat 3. Ya. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu harus dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Bagus. Bagusnya bagus. Kenapa? Timbul masalah. Apa? Tidak disebutkan negara mana yang menguasai dan tidak disebutkan rakyat mana yang dimakmurkan. Ya, betul. Nah, jadi itu. dalam pasal itu hanya disebutkan negara dan rakyat. Tapi tidak disebutkan secara detail negara mana dan rakyat mana yang menguasai. Itulah makanya. Bapak pinter banget. Wah, ini saking nganggurnya. Agraria. Ya. Banyak masalah-masalah mengenai sertifikat belum diberi, lahan-lahan yang masih belum ada sertifikatnya seperti itu. Balik lagi ke filosofinya, karena agraria berkaitan dengan lahan, makanya kita prosesnya memang tidak bisa cepat. Karena diselesaikan secara perlahan. Oh iya. Namanya juga lahan ya, lahan ini diselesaikan jadi perlahan. Lahan. Nah, makanya nggak bisa cepat. Itu ya. Semua itu ada filosofinya. Kalau kita ngerti, pasti tahu. Ya iyalah nama yang ngerti. Ini memang lengkap sekali, ada juga tema hari ini mengenai adat istiadat. Oh, adat istiadat itu juga ada ungkapan pada tema hari ini. Ungkapan bahasa Inggris. Oh enggak dong, bahasa Indonesia. Adat istiadat. Itu bahasa Inggris. Time is money. Oke. Ya kan? Kalau adat is tiadat. Artinya adat adalah tiadat. Pak ini serius Pak. Ini berkaitan dengan bagaimana kita banyak sekali adat istiadat di Indonesia, ibaratnya di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Karena di atas langit masih ada langit. Sok tahu. Kenapa? Jangan bikin deg-degan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Karena di atas langit masih ada langit. Di atas langit masih ada langit. Aduh, ini bikin deg-degan. Di atas langit masih ada Kalau nggak ada, wah bahaya kiamat kita. Iya, di atas langit masih ada
Langit masih ada, masih gitu. Jadi Calon Tong Cak Akbar. Iya. Sebelum kita bahas soal di atas langit ada apa, Iya. mungkin ada atmosfer, stratosfer, luar angkasa. Dan Wih, sebagainya ya. paham Oke. betul. Oke, kita ke lokasi debat terlebih dahulu sudah karena ada terhubung. udah ramai di sana. Oh sudah ramai. Sudah ramai di sana. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Betul. Kita akan langsung menuju ke lokasi debat di Jakarta Convention Center. Kita akan menuju bersama dengan rekan kami, ada Juno dan Yasmin. Ada Yasmin di sana. Silakan Yasmin. Terang sekali ya, center soalnya. Di Di sisi. Yasmin, silakan. Iya, selamat sore Anissa. Selamat sore Anissa, Abraham dan juga pemirsa. Ini kurang lebih 2,5 jam menjelang debat Pilpres keempat, khususnya debat bagi para cawapres. Untuk situasi tepatnya di luar atau di lobi JCC tempat saya melaporkan sudah ramai sekali. Sejak 30 menit yang lalu para pendukung paslon sudah mulai memadati area sini. Dan tepat di belakang saya ini merupakan para pendukung dari paslon 03 Ganjar Mahfud yang terus meneriakan yel-yel untuk mendukung Ganjar Mahfud dalam debat nanti malam. Dan tentunya mereka dengan sangat antusias dan juga semangat untuk mendukung paslon 03 Ganjar Mahfud. Dapat dilihat mereka begitu semangat datang dengan membawa sejumlah poster dan juga ada yang menggunakan kostum dan mereka kompak mengenakan topi untuk mendukung Ganjar dan juga Mahfud. Selain itu ada juga sejumlah bendera yang melambangkan dukungan mereka untuk Ganjar dan juga Mahfud. Dan saya akan coba untuk mewawancara salah satu pendukung yang datang di sini, pendukung dari paslon 03 Ganjar Mahfud. Langsung saja kita tuju sampai Mbak Simba dengan Mbak siapa nih, asal dari mana Mbak? Mbak Arwinda. Saya dari Jakarta, kita kebetulan relawan dari Sri Kandi Ganjar. Sri Kandi Ganjar. Mbak, gimana Mbak dengan debat nanti malam, seberapa optimiskah Pak Mahfud bisa menjawab seluruh pertanyaan dari panelis dan juga dari para cawapres lainnya? Kita sih optimis ya, mengingat track recordnya Prof. Mahfud, kemudian pengetahuan Prof. Mahfud seperti apa, kita udah nggak takut sih. Udah 100% optimis Prof. Mahfud bakalan sapu bersih pertanyaan malam ini. Tapi dari Mbak sendiri, alasan Mbak mendukung Ganjar Mahfud itu sebenarnya apa Mbak? Karena secara pribadi ya, Pak Ganjar itu adalah menurut saya salah satu pemimpin yang merakyat, yang peduli sama rakyat kecil dan memang punya hati nurani yang baik. Karena kan memang apalagi kita anak muda ya Mbak ya, kita maunya Indonesia unggul ke depan, satset dan hanya Ganjar Mahfud yang bisa gerak cepat Indonesia maju. Harapan secara keseluruhan untuk pasangan Ganjar Mahfud itu sendiri apa Pak? Semoga sampai pemilihan 14 Februari 2024 ke depan bisa lancar, nggak ada halangan, tidak ada kecurangan, dan tidak ada intimidasi dari pihak manapun. Terima kasih banyak Mbak atas informasinya. Terima kasih banyak Mbak Arwinda. Iya Anissa dan juga pemirsa, itu tadi wawancara kami dengan salah satu pendukung dari Capres 03 Ganjar Mahfud yang optimis bahwa pemimpin atau pasangan yang mereka pilih ini dapat menjawab seluruh pertanyaan baik dari panelis maupun dari cawapres lainnya. Kembali ke studio. Baik, Yasmin mungkin Anda bisa bergeser sedikit ke pendukung yang lain yang ada di sekitar situ, bisa Yasmin? Kita juga masih ya, ingin melihat seperti apa suasana di sana. Untuk baik Anissa dan juga pemirsa, selain pendukung paslon 03, di sini juga sudah hadir pendukung dari paslon 02 Prabowo Gibran yang kompak menggunakan seragam berwarna biru muda. Dan mereka pun mengenakan topeng bergambar capres dan juga cawapres pilihan mereka. Prabowo Gibran dapat dilihat di belakang saya, sepertinya kekompakan dari paslon, maksud kami dari pendukung paslon 02 yang sudah hadir di sini. Tadi pun sempat adu yel-yel dengan pendukung dari paslon 03. Seperti inilah. Ya, saya akan mencoba menyapa salah satu pendukung dari paslon 02 yang sudah hadir di sini. Mas, dengan Mas siapa? Asal dari mana Mas? Saya Sandi dari Tangerang Kota. Mas, kenapa alasannya mendukung Ganjar Mahfud, Mas? Maksud kami mendukung Prabowo Gibran. Karena Prabowo Gibran. Sate, pokoknya
kami ini optimis satu putaran. Pak Prabowo, Mas Gibran, I love you. Terima kasih Mas. Ya pemirsa, itulah tadi wawancara kami dengan perwakilan dari pendukung 02 Prabowo Gibran. Kembali ke studio. Nah kalau tadi pendukung nomor 3 sudah, pendukung nomor 2 sudah, Yasmin mungkin boleh cari pendukung nomor 1. Apakah sudah berada di lokasi? Ya, Anissa, Abraham dan juga pemirsa, untuk pendukung 01 nampaknya belum hadir di area JCC Senayan. Kami belum menyaksikan sejak tadi tim dari 01 ini tiba di area JCC. Namun dapat kami sampaikan informasi lain terkait dengan pengamanan, yang mana pengamanan dari 2.200 personel gabungan ini sudah standby sejak siang hari tadi untuk mengamankan area JCC Senayan, Jakarta. Dan selain daripada itu, dapat kami sampaikan pula, Anissa dan juga pemirsa, terkait dengan secara keseluruhan pengamanan tersebar pada 3 ring dan 33 titik. Jadi tidak hanya dalam kawasan JCC Senayan saja, melainkan area GBK dan lain sekitarnya. Adapun terkait dengan arus lalu lintas, ini bersifat situasional, namun saat ini masih terpantau normal, belum ada terkait dengan rekayasa lalu lintas yang diberlakukan. Kembali ke studio. Yasmin, sedikit saja dengan maraknya dukungan yang disampaikan oleh masing-masing pendukung yang ada di sana, bagaimana memastikan bahwa segala sesuatunya kondusif dan aman? Ya, Abraham dan juga pemirsa, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, dari pihak kepolisian ini melakukan pengamanan begitu ketat dengan menyiapkan sejumlah tim pengamanan dari itu TNI Polri, kemudian juga dari pihak Pemprov DKI Jakarta, serta pengamanan dari pihak KPU yang benar-benar memastikan bahwa setiap sudut di area JCC Senayan ini terpantau kondusif. Selain daripada itu, untuk area pintu masuk para tamu undangan, baik itu VIP maupun jalur pintu masuk para capres-cawapres ini sangatlah ketat. Tidak sembarangan orang bisa masuk, kami pun tim media bisa masuk hanya yang memiliki ID card saja. Jadi itulah memang bentuk pengamanan yang dilakukan oleh tim gabungan tadi untuk memastikan bahwa area JCC Senayan ini kondusif dan juga tidak ada kekacauan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan begitu menjelang debat keempat yang nanti digelar malam hari nanti. Terima kasih Yasmin, laporan Anda langsung dari JCC Senayan, Jakarta. Belum dimulai, tapi kita bisa dengarkan ya bagaimana sorak-sorai dukungan. Seperti apa di sana ya. Iya, dan harapannya kalau mereka masuk, nah kedua harus bisa ditahan itu emosinya ya, harap tenang, mohon tenang. Tapi pun kalau misalnya enggak, tetap aja berikan dukungan yang seoptimal mungkin. Nah kita sekarang akan menuju ke rumah pemenangan Anies Mohaimin bersama dengan Mirva Suri. Mirva, bagaimana suasana terkini di sana? Ya, selamat sore Abraham, Anissa dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di rumah pemenangan Anies dan juga Caimin di Jalan Diponegoro nomor 10 Jakarta. Nah, jika tadi di studio dan juga JCC Senayan pendukungnya sudah ramai banget ya, sudah mulai melakukan yel-yel penyemangat. Tapi kita akan cek nih di rumah pemenangan Anies Caimin, yaitu Amin yang biasa disapa Amin. Ini kira-kira persiapannya sudah sejauh mana? Nah, kalau kita masuk ke venue-nya, Anissa, Abraham dan juga pemirsa, memang masih terlihat sepi. Namun sepertinya venue ini untuk acara nonton bareng debat Capres Cawapres 2024 yang keempat ini sepertinya sudah rampung hampir 100%. Jadi bisa kita bilang masih 98% karena kursi-kursi sudah berjajar rapi. Kalau debat ketiga kemarin itu bisa diisi oleh para relawan dan simpatisan yang mengatasnamakan diri mereka itu pejuang perubahan, itu biasanya diisi 150 orang saja. Tapi kali ini sepertinya saya lihat lebih banyak. Jadi saya perkirakan ada 200 kursi, itu artinya ada 200 relawan dan simpatisan yang nantinya akan nobar. Dan juga tentu saja dari berbagai macam kalangan ya, dari cendekiawan dan juga tak lupa Gen Z yang rata-rata baru pertama kali ikut pemilu kali ini. Nah, kita bisa lihat di sekeliling saya ini juga sudah sangat siap sekali venue-nya, tapi masih kosong nih sepi. Abraham dan kita akan lihat Anissa. Mungkin juga karena tadi sempat ada hujan ya. Sempat ada hujan. Gitu. Mirva, terima kasih ya. Kami nanti akan menuju ke Anda dan melihat bagaimana situasi terkini di sana. Dan selanjutnya kita akan menuju ke rumah pemenangan Prabowo Gibran yang ada di sana adalah rekan kami, Baby Kristami. Baby. Yuk, Baby. Halo
Halo, selamat sore Anissa, Abraham, dan juga pemirsa. Memang tidak terasa kurang dari 1 bulan pesta demokrasi akan digelar. Dan hari ini menjelang debat Pilpres 2024 yang keempat, yang nantinya cawapres dari masing-masing paslon akan mengutarakan gagasannya dan saling tanya jawab dan juga merespon di Jakarta Convention Center pada pukul 7 malam nanti malam. Hari ini saya sedang berada di rumah pemenangan paslon nomor urut 2 dan terlihat memang belum ada penjagaan yang begitu berarti. Lalu juga kedatangan dari Prabowo serta Gibran juga belum terlihat hingga sore hari ini, namun yang sudah terlihat ada papan kartun sosok Gibran dan juga Prabowo yang ada diletakkan oleh tim kampanye nasional di depan pintu masuk rumah pemenangan. Terlihat sosok kartun ini memang tidak asing karena sering kita jumpai di berbagai media, khususnya di media sosial. Dan memang kita ketahui bahwa Gibran sangat mengupayakan dalam program kerjanya adanya kemajuan dalam sumber daya manusia, khususnya di teknologi, dan gambar kartun ini juga dibuat oleh artificial intelligence. Ini pose yang digambarkan oleh sosok Prabowo Subianto, yaitu Love Korea ya. Ini sempat viral juga di sosial media karena nomor 2-nya ini cukup unik gitu. Dan pemirsa, walaupun Prabowo Gibran belum tiba di rumah pemenangan nomor urut 2, namun kita akan terus saksikan dan juga kita akan terus nantikan bagaimana keberangkatan nanti bersama dengan tim kampanye nasional seperti debat-debat sebelumnya. Prabowo dan Gibran akan berangkat bertolak ke JCC bersama dari Kertanegara, rumah Prabowo Subianto di Jakarta Selatan. Kembali ke Anda, Anissa dan Abraham. Baik, kita tunggu laporan dari Anda pada saat pasangan calon nomor urut 2 telah tiba di rumah pemenangan. Kita beralih ke rumah pemenangan pasangan calon nomor urut 3. Sudah ada rekan kami Fazila Hairunisa yang berada di sana. Fazila, seperti apa suasana terkini di sana? Baik, Anissa dan juga Abraham, suasana di posko pemenangan Ganjar Mahfud yang ada di Jalan Teguh Umar nomor 9 Jakarta ini gak kalah seru sama para relawan yang ada di JCC tadi yang dibawakan oleh Yasmin, karena di sini rame sekali para relawan yang sejak tadi juga sudah meneriakan yel-yel. Oh, tadi saya hitung-hitung sudah ada lebih dari 3 yel-yel yang telah mereka suarakan begitu ya, karena memang terlihat sekali antusiasme mereka yang telah hadir di posko pemenangan di Jalan Teguh Umar ini sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan memang di lokasi Teguh Umar, di posko pemenangan Teguh Umar ini nantinya akan diadakan nonton bareng Capres-Cawapres nonton bareng debat keempat, di mana nantinya juga sebelum debat itu akan ada talk show. Ada beberapa bintang tamu yang hadir, yaitu ada Iwake, rapper, aktor, ada Rieke Diah Pitaloka, Ketua Umum Laju Indonesia, ada Charles Simabora, akademisi, dan juga ada Hamid Basyaib, penulis membongkar pikiran Ganjar. Dan rencananya nanti studio Abraham dan juga Anissa. Luar biasa, terima kasih Fazila Kaurnisa. Nular banget ya, serunya sampai ke sini ya. Karena di sana lagi joget seru-seruan, dan terima kasih untuk Zila, terima kasih
Pebi, terima kasih juga Mirfah yang melaporkan dari lokasi yang berbeda. Bagaimana Cak Lontong? Cak Lontong, Cak Akbar. Joget-joget atau gimana? Oh ikut dong, tapi memang namanya juga pendukung paslon itu kalau meriah, seru, Ya, tadi rame, teriak-teriak, "Weh, yel, yel," wajar, gitu. wajar. Karena Karena apa? kalau yang nggak meriah, nggak rame bukan pendukung paslon. Apa itu? Pendukung pasrah. Itu diem aja. Diam nyantai gitu. Bukan pendukung paslon, pendukung pasrah ya. Karena memang namanya pendukung itu harus semangat, harus teriak yel-yel seperti itu untuk membakar semangat. Karena yang diharapkan pasti semua pengen menang. Tapi apapun yang hasilnya nanti yang penting kita semua senang. Nah, Ya, itu kalau intinya. pendukung yang penting senang. Ya. Kalau PRSI yang penting renang. Oh iya. Persatuan renang seluruh Indonesia. Yang penting renang gitu ya. Nah berkaitan nanti juga ada. Kita sekarang coba apakah yang di tadi sana pendukung paslonnya energinya nular ke sini kita cek ya. Oke, ya. Kita minta pendukung sini jangan mau kalah dengan pendukung yang ada di lokasi debat ya di JCC. Ayo Akbar, silakan di komando mulai dari yang pertama. Siap-siap. Siap-siap dari paslon nomor 1 Amin silakan. Yo. Yo. Ya. Mantap. Tapi ya. Kenapa? Yang bawa apa itu namanya? Kentongan itu Iya, sama yang sebelahnya. Iya ya. Kayaknya konfirmasi gitu. Oke, langsung bergeser. Lanjut paslon nomor 2. Wah. Oke. Ya. Oke, baik. Tak kalah semangatnya juga kami persilakan berikutnya untuk paslon nomor 3. Oke. Sebenarnya kalau mau pengen lebih rame gampang. Caranya? Mukulnya kenain kepalanya sebelahnya. Dah rame. Itu bukan Itu jadi ribut bukan rame. Nah, bedakan rame sama ribut. Nah, kalau ribut sih memang lebih rame sih. Oke, tapi luar biasa semuanya ternyata kompak, tidak ada yang menghindar. Maksudnya gini, semuanya tetap menghitungnya 1, 2, 3 gitu. Tetap mau 1, 2, 3. Karena memang hanya paslonnya 1, Takutnya 2, kalau 3. menghindar mereka ngitungnya dari 4, 5, 6 gitu. Bingung, udah mulai belum? Oke, ya. Kita nanti akan lanjutkan ya. Betul. Karena masih ada liputan-liputan, bahkan nanti dari luar negeri ada nggak? Nggak ya? Sesuai permintaan, kita bisa siapkan itu, Cak. Cak Lontong mau dari mana nanti kita akomodir ya, tinggal request aja. Baik Cak Lontong, Cak Akbar, terima kasih sudah memeriahkan dan menghangatkan suasana di MCH pada sore hari ini. Saya dan Abraham akan kembali usai jeda tetap di debat Cawapres 2024.